Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keberadaan Tuhan yang sempurna dalam segala sesuatu merupakan pengharapan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena jikalau tidak ada Tuhan, maka kehidupan kita sesungguhnya adalah hal yang tidak membawa pengharapan, bahkan yang ada hanya keputusasaan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada saja ilmuwan yang berusaha membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Bagaimana para ilmuwan membuktikannya? Yaitu dari apa yang ada di dalam alam ini. Saudara semua menyetujui bahwa apa yang ada itu bisa ada karena ada keberadaan yang ada. Karena tidak pernah dapat dibuktikan dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Kecuali yang ada itu sudah ada dan dia mengadakannya. Keberadaan yang ada di alam ini tidak pernah dapat membuktikan Allah itu tidak ada. Melainkan justru mengkonfirmasi Allah ada dan Dia hadir. Saudara, alam semesta ini sedang bercerita tentang Sang Pencipta. Namun Sang Pencipta jauh lebih besar daripada yang diciptakan ini, yaitu alam ini. Hanya ketika Sang Pencipta bercerita tentang dirinya, barulah kita dapat mengenalnya. Saudara, mari kita membaca Mazmur 19. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan dia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang-orang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 19 merupakan mazmur yang membukakan mata kita di dalam kita mengenal Tuhan Allah. Semua itu disediakan oleh Tuhan sendiri. Dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu untuk kita mengenal Dia adalah hal-hal yang sangat besar dan tidak akan pernah dapat direngkuh dengan sempurna oleh kedalaman perenungan kita, atau oleh ketinggian ilmu pengetahuan kita. Dan ini memberitahukan bahwa manusia dengan perenungannya dan atau penelitiannya tidak pernah akan sampai pada titik absolut, melainkan hanya sampai kepada titik relatif. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya melalui pekerjaannya. Kita tahu akan keberadaan Tuhan Allah.
Saudara, firman Allah berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki. Yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Saudara, apa yang disampaikan di dalam Mazmur 19 bagian pertama ini? Saudara, pemazmur ingin memberitahukan kepada kita, siapapun kita, saudara, kita tidak bisa tidak harus mengakui akan keberadaan Tuhan Allah di dalam segala sesuatu. Saudara, pemazmur mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Saudara, seberapa tinggi langit itu? Apakah ada orang yang pernah menjangkau langit? Saudara, sedemikian tinggi langit itu tidak terjangkau. Demikian juga kemuliaan Allah yang digambarkan oleh langit itu. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, berapa dahsyat cakrawala itu, sehingga orang mengagumi alam ini. Saudara, apa yang diceritakan oleh cakrawala? Cakrawala memberitakan akan karya Tuhan yang maha dahsyat itu. Hari dikatakan meneruskan berita itu kepada hari. Saudara, firman Tuhan mau berkata dari hari ke hari, siang hari ke siang hari, pagi hari ke pagi hari. Saudara, tidak ada seorang manusia yang tidak mendapatkan berita itu. Dan berita itu terus berjalan dari pagi ke pagi, dari siang ke siang. Bahkan dikatakan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara, firman Tuhan berkata, tidak ada hari, tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menyatakan bahwa Dia itu ada. Namun saudara, firman Tuhan berkata bahwa memang tidak ada suara yang memberitahukan Tuhan itu ada. Tidak ada bunyi dari atas yang mengatakan Tuhan itu ada. Tetapi saudara, berita tentang Tuhan itu ada, itu menggema di seluruh dunia. Sampai ke ujung dunia ini, ke ujung bumi ini. Saudara, pemazmur mau berkata kepada kita, jikalau engkau dan saya tidak bisa menangkap pesan daripada alam semesta ini, maka sesungguhnya engkau sedang berada dalam kegelapan yang sangat dalam. Saudara, kedahsyatan alam semesta ini tidak sedahsyat Sang Pencipta itu. Saudara, jikalau kita mengagumi alam semesta ini, maka engkau tidak bisa tidak. Engkau harus tunduk kepada Sang Pencipta itu. Saudara, seberapa besar alam semesta ini? Saudara, Tuhan jauh lebih besar. Jika engkau tidak mengerti tentang Tuhan, memang kita tidak pernah bisa mengerti. Ketika kita berkata, saya tidak paham, saya tidak mengerti, saudara, engkau harus sadar, memang Dia adalah Tuhan. Yang harus engkau dan saya lakukan adalah engkau percaya kepada Dia dan engkau tunduk kepada otoritasnya. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya melalui perkataannya dan kita mengenal Tuhan Allah dan kehendaknya. Saudara, firman Tuhan berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bagian kedua pemazmur berbicara tentang Taurat Tuhan yang sempurna ini.
Saudara, apa yang pemazmur mau sampaikan di bagian pertama dan bagian kedua? Saudara, di bagian pertama, seluruh ciptaan ini, saudara, bisa ada karena firman Allah. Karena dia berkata, maka semuanya ada. Dia adalah penyebab segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena dia yang mengadakannya. Dan dia mengadakannya dengan firman-Nya. Sehingga saudara-saudara, kalau engkau dan saya melihat alam semesta itu dahsyat, saudara, engkau harus percaya bahwa Allah itu mencipta segala sesuatu. Dan firman Allah berkata, Allah menciptakannya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Maka engkau bisa tahu eksistensi Allah. Namun bagian kedua, saudara, adanya Taurat Tuhan memberitahukan kepada kita, Allah berfirman, Allah sendiri berfirman. Saudara, kita tidak lagi melihat dari ciptaannya, tetapi langsung dari perkataannya. Dari firman Allah. Dan saudara, kita harus sadar bahwa Allah dan firman-Nya tidak dapat dipisahkan. Allah dan firman-Nya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, Allah itu kudus, firman-Nya itu kudus. Allah itu berkuasa, firman-Nya berkuasa. Allah itu adil, firman-Nya itu adil. Allah itu kasih, firman-Nya itu kasih. Saudara, di dalam perjanjian baru diberitahukan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan memang tidak pernah terpisahkan. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dengan adanya Taurat Tuhan, yaitu firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu, saudara, maka kita baru bisa mengenal Tuhan Allah itu sendiri. Karena perkataannya menyatakan siapakah dirinya. Bukan saja itu, dia menyatakan apa yang dia kehendaki. Disitulah saudara-saudara, hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Saudara, jikalau Allah tidak berfirman kepada kita, kita hanya melihat ciptaan, maka kita tidak akan memahami maksud dan tujuan Allah di dalam menciptakan kita. Disitulah saudara-saudara, bagian kedua pemazmur ini berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Kesempurnaannya itu, saudara, membuat jiwa kita segar. Saudara, dunia ini tidak ada yang sempurna, yang seringkali membuat jiwa kita gundah karena tidaknya sempurna di dalam segala sesuatu yang kita saksikan. Peraturan Tuhan itu teguh, membuat orang memiliki hikmat, meskipun dia tidak punya pengalaman dalam hidup ini. Saudara, di dunia ini ada banyak hal yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Atau saya mau katakan, saudara, melakukan segala sesuatu, pandangan segala sesuatu di atas dasar sesuatu yang tidak kuat, yang sifatnya terdistorsi oleh dosa. Tetapi ada peraturan Tuhan yang teguh itu, membuat orang tidak berpengalaman, dia mendapatkan hikmat. Saudara, titah Tuhan itu dikatakan tepat, menyukakan hati. Saudara, apa yang kita lakukan tidak tepat, tidak mencapai sasaran, saudara, banyak menyedihkan hati kita dan mengecewakan hati kita. Dan saudara, firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu murni. Itulah membuat mata bercahaya. Saudara, kita seringkali tertipu oleh segala sesuatu di dunia ini. Karena dunia ini telah tercampur, terkontaminasi oleh dosa. Dan saudara, itu membutakan mata kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Allah membuat kita boleh mengenal Dia. Tanpa firman Allah, kita tidak pernah mengenal Dia. Melalui firman Allah, kita mengenal kehendak-Nya. Tanpa Allah berfirman,
engkau dan saya tidak akan pernah mengenal kehendak-Nya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Tuhan, atau saudara dan saya mempunyai relasi dengan Tuhan, saudara, itulah keselamatan. Dan saudara, bagaimana kita mengenal Dia? Yaitu melalui firman-Nya. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya bisa mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus, engkau dan saya memiliki relasi dengan Dia. Dan itulah keselamatan. Keselamatan berbicara relasi hari ini, saudara dengan Tuhan. Jikalau engkau dan saya tidak mempunyai relasi dengan Tuhan, belum diperdamaikan dengan Tuhan, engkau tidak perlu berbicara tentang kekekalan. Karena engkau pasti binasa. Saudara, saat inilah ketika Allah menyatakan anugerah-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus, yang itu adalah firman Allah itu. Ketika engkau percaya kepada Dia, engkau diperdamaikan dengan Allah. Dan Alkitab berkata, barang siapa berada di dalam Kristus, dia menerima hidup yang kekal. Dia menjadi ciptaan yang baru, sehingga dia bisa mengenal Allah dan boleh mengenal kehendak-Nya. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini membukakan mata rohani kita. Betapa penting engkau dan saya diperdamaikan dengan Tuhan yang berfirman itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah engkau memetraikan firman-Mu dan menolong kami untuk kami memahami firman Tuhan. Bukan saya memahami, kami boleh mengenal engkau melalui firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.